Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Wulandari dari kelas 11 RPLC nomor absen 4. Di sini, saya akan mempresentasikan aplikasi kasir yang telah saya buat. Nah, yang pertama, ini merupakan halaman login, di mana kita harus memasukkan username dan password yang sebelumnya sudah kita buat. Langsung saja kita masukkan. Lalu kita klik login. Nah, jika username ataupun password yang kita masukkan benar, maka akan langsung terlempar ke dalam halaman dashboard. Nah, pada halaman dashboard sendiri terdapat beberapa fitur, yaitu yang pertama, ada fitur penjualan hari ini. Fitur ini digunakan untuk melihat jumlah ataupun total penjualan yang telah dilakukan pada hari ini. Lalu, fitur yang kedua adalah fitur penjualan bulan ini. Fitur ini hampir sama dengan fitur yang pertama. Namun bedanya, jika fitur yang pertama digunakan untuk melihat jumlah ataupun total penjualan pada hari itu, maka fitur yang kedua ini digunakan untuk melihat jumlah ataupun total penjualan pada bulan itu, atau dalam waktu 1 bulan tersebut. Lalu yang ketiga, ada fitur transaksi hari ini. Fitur ini digunakan untuk melihat ada berapakah transaksi yang sudah dilakukan pada hari tersebut. Lalu yang keempat adalah fitur produk. Fitur ini digunakan untuk melihat jumlah produk yang dijual. Lalu, fitur yang kelima adalah fitur grafik. Fitur ini digunakan untuk melihat presentase penjualan selama 5 bulan terakhir. Nah, jika teman-teman bertanya-tanya, mengapa pada bulan Oktober sampai dengan Januari kosong? Itu dikarenakan pada bulan-bulan tersebut, saya belum menginputkan data atau belum melakukan sebuah transaksi. Lalu fitur yang terakhir adalah fitur menu terlaris atau menu bestseller. Namun pada fitur ini, saya masih menginputkannya secara manual. Mungkin kedepannya saya akan mencari cara atau mempelajari lebih lanjut bagaimana cara menambahkan menu terlaris atau menu bestseller ini secara otomatis. Lalu selanjutnya pada halaman kedua atau halaman penjualan. Pada halaman ini nantinya akan berisi data transaksi yang sudah kita lakukan. Nah, di sini kan ada tabel nomor nota, nominal, pelanggan, dan aksi. Nantinya di sini akan berisi data-data transaksi yang sudah kita lakukan pada hari itu. Nanti akan kita praktekkan. Lalu halaman yang ketiga atau bagian yang ketiga adalah pengguna. Nah, di sini berisi data-data user yang sebelumnya yang kita gunakan untuk login, seperti tadi waktu kita login di pertama. Nah, di sini kita dapat menambahkan pengguna atau menambahkan user. Kita coba, kita klik button tambah pengguna, dan di sini kita harus memasukkan nama, username, password, dan level. Kita coba memasukkan nama, lalu kita memasukkan username kita. Kita masukkan password. Lalu kita pilih, kita ingin di level admin atau di level kasir. Di sini saya ingin menggunakan level kasir, atau saya ingin login sebagai kasir. Kita klik, lalu kita klik submit. Nah, jika kita sudah berhasil menambahkan user, maka akan terdapat alert atau notifikasi seperti ini. Anda berhasil menyimpan data tersebut. Nah, di sini jika kita ingin mengedit nama ataupun level ataupun yang lain, kita bisa klik pada aksi edit seperti ini.
Lalu akan terdapat alert lagi. Apakah Anda yakin ingin mengedit data ini? Jika kita ingin mengeditnya, maka kita bisa mengklik OK. Jika kita tidak jadi ingin mengeditnya, kita bisa klik batal. Nah, bagian yang keempat adalah pelanggan. Di halaman pelanggan ini berisi data-data nama, alamat, telepon pelanggan-pelanggan yang melakukan transaksi. Seperti contoh, nama pelanggan kita ambil seperti ini, lalu alamat, lalu nomor telepon, lalu kita klik submit. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan sebuah transaksi. Di sini ada 3 button, yaitu button hapus untuk menghapus data pelanggan ini, lalu button edit yang digunakan untuk mengedit data pelanggan ini, dan yang terakhir adalah button transaksi yang digunakan untuk transaksi seperti ini. Kita klik transaksi. Nah, di sini seperti contoh, pelanggan tersebut ingin memesan Chromebook. Kita ketik saja huruf depannya, maka sudah akan tertampil produk yang akan kita yang ingin dibeli oleh si pelanggan tadi. Lalu kita masukkan jumlahnya, lalu kita klik tambah keranjang, maka pesanan si pelanggan tadi sudah masuk ke dalam draft nota ini. Nah, selanjutnya es teh coba ya. Jangan es teh, lemon tea. Nah, ini lalu kan di sini jumlah lemon tea-nya ada 100 ya stoknya. Jika kita memasukkannya lebih dari stok yang ada, maka akan terdapat alert atau notifikasi jumlah produk yang Anda pilih tidak mencukupi. Maka artinya stok yang kita pilih itu habis atau overload gitu. Jika kita masukkannya sesuai stok atau mencukupi, maka akan berhasil seperti ini. Nah, jika sudah akan masuk ke sini. Lalu jika si pelanggan ingin membatalkan pesanannya, maka kita bisa klik pada button hapus ini. Lalu di alert ini kita klik OK. Nah, maka pesanannya akan secara otomatis terhapus. Lalu jika si pelanggan ini merasa sudah selesai untuk memesan, kita bisa klik bayar seperti ini. Nah, maka notanya akan muncul seperti ini. Nah, jika kita mengeklik button print ini belum bisa karena ya printnya emang belum saya benahi lebih lanjut. Lalu untuk bagian yang terakhir adalah bagian produk. Bagian ini atau halaman ini berisi menu-menu yang dijual di toko atau restoran ini. Nah, dikarenakan di sini saya membuat kasir untuk restoran, maka di sini berisi data-data menu, makanan, dan minuman yang dijual di restoran ini. Nah, jika kita ingin menambahkan produk atau menambahkan makanan dan minuman, kita dapat mengklik button tambah produk ini, lalu kita masukkan nama makanan atau minuman yang akan kita jual, lalu masukkan harganya, stoknya ada berapa, dan kode barangnya. Jika sudah, nanti akan kita klik submit. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua tadi. Tadi kan kita sudah melakukan sebuah transaksi. Nah, jika kita sudah melakukan sebuah transaksi, maka di halaman ini akan tertampil data transaksi yang sudah kita lakukan tadi, seperti ini.
Jika kita ingin melihatnya, kita bisa klik button cek. Nah, di sini terdapat nota transaksi dari pelanggan yang tadi sudah kita lakukan. Lalu di sini akan muncul jumlah atau total si pelanggan tadi berbelanja, karena kan tadi kan kita baru saja melakukan sebuah transaksi, tapi kan baru satu. Maka di sini transaksinya hanya satu karena kita baru melakukan satu transaksi. Lalu di sini hanya 39.000 karena di transaksi tadi kita melakukan transaksi dengan jumlah 39.000. Baik, seperti itu saja yang dapat saya jelaskan. Masih banyak kurangnya, insya Allah saya perbaiki lagi ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.